Sudah dong. Kalau gitu kita mau sapa adik-adik yang di rumah nih. Tapi kalau minggu-minggu sebelumnya adik-adik, kita sebutnya adik-adik. Sekarang kita mau sebutnya kids. Oke? Oke. Yuk kalau gitu kita mau sapa adik-adik. 1, 2, 3. Hai kids. Kita bersyukur kita boleh bertemu lagi di Go Sunday School GKY Kebun Jeruk. Yeay! Yuk kids, sebelum kita mau memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat memuji-Mu dengan sukacita dan kami juga dapat mendengarkan firman-Mu dengan fokus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bella, Setio, Putris, tahu nggak hari ini hati Tata sungguh bersuka cita. Tahu nggak karena apa? Pasti karena ini sudah kembali di hari Minggu lagi. Iya betul, karena hari ini kembali lagi di hari Minggu, waktunya untuk berkumpul dan bertemu sama adik-adik. Juga hati Tata penuh dengan nyanyian untuk memuji nama Tuhan. Wah, pasti hati kids yang di rumah dan hati Rasul tentunya juga penuh dengan nyanyian, Rasul. Karena hati kita penuh dengan nyanyian, yuk kita mau nyanyiin lagu Hatiku Penuh Nyanyian, bernyanyi untuk Raja Segala Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh Dialah Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk adik-adik. Nah, hati kita kan sudah penuh dengan pujian, tetapi masih ada yang kurang kalau kita belum mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, oleh karena itu, yuk kids, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyiin lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Sambil bangkit berdiri, ikutin gerakannya dengan semangat ya. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh
Selamat pagi. Sungguh bersyukur ya setiap kita boleh kembali ada hari ini. Wah, hari ini kalian sehat gak nih? Loser Rere sungguh bersyukur karena sampai hari ini Loser Rere boleh tetap sehat adik-adik. Adik-adik yang dikasih Tuhan. Wah, kita lihat lagi ya kondisi COVID saat ini terus berkembang. Kita terus berdoa ya supaya kondisi pandemi saat ini boleh semakin hari semakin turun angka orang-orang yang terkena COVID-nya. Karena itu Loser mau ajak adik-adik untuk terus jaga kesehatan ya. Tetap pakai masker dan juga jaga jarak. Kalau adik-adik nggak ada kepentingan keluar dari rumah, diem-diem aja deh di rumah. Walaupun mungkin adik-adik bosen ya, tapi ini demi kebaikan kita loh. Kita harus tetap jaga kesehatan ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, udah saatnya kita dengerin firman. Siap untuk mendengarkan firman? Kita siapin telinga kita siapin hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita dengar. Siap yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan kasih kami kesempatan untuk boleh sama-sama beribadah. Hari ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh tolong setiap kami agar setiap kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan juga kami boleh mengingat kebenaran firman Tuhan ini, serta setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, kalian pernah nggak ketemu sama orang yang kalau di depan itu kelihatannya baik, tetapi kalau lagi nggak ada orang banyak dia tuh kayaknya bad banget gitu loh. Misalnya ya, kalau dia lagi di sekolah kelihatannya tuh dia rajin banget belajar. Dia itu bawa buku yang tebel, terus ngomong sama orang-orang, aku tau gak tentang ini, kamu tau ini, aku tau loh, karena aku suka baca buku. Dia ngomong kayak gitu tuh. Tapi ternyata kalau misalnya lagi ada di rumah, dia itu bukan orang yang suka baca buku, tapi dia lebih suka main game sama main-main di rumah, terus males-malesan deh. Mungkin dia bilang sama teman-temannya yang lain, aku tuh rajin loh, aku tuh suka bantu papa mama. Tapi ternyata waktu ada di rumah kelihatannya yang terjadi adalah dia suka bandel, suka ngelawan orang tua. Pernah ketemu yang kayak gitu kids? Loser Rere berharap bukan setiap kita ya. Setiap kita nggak boleh jadi orang yang cuma di depannya baik, tetapi di belakangnya itu ternyata bad. Jangan pernah. Jadi adik-adik, kalau kita ketemu sama orang itu, kita harus bilang, nggak boleh yang seperti itu nggak baik. Dan Loser mau ingetin untuk setiap kita supaya kita itu tidak meniru, tidak meneladani hal yang demikian. Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk jadi orang yang jujur, mau lagi banyak orang ataupun lagi nggak ada orang. Karena mata Tuhan selalu melihat kita apa yang kita perbuat, bukan? Orang-orang yang demikian dikatakan sebagai orang yang berintegritas. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang integritas. Integritas adalah memilih untuk tetap jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Jadi integritas sekali lagi adalah memilih untuk tetap jujur dalam setiap perkataan atau perbuatan. Jadi mau perkataannya A, perbuatannya juga A. Mau perkataannya B, perbuatannya juga B. Adik-adik tahu gak sih, orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang keren banget tahu. Iya, orang-orang yang berintegritas tuh orang-orang yang keren di mata Tuhan. Ada salah satu tokoh di dalam firman Tuhan di mana dia itu jadi orang yang berintegritas di tengah situasi yang sulit. Di tahun 2000 tahun yang lalu, sekitar 650 begitu ya, ada seorang yang bernama Daniel adik-adik. Bukan Loser Daniel atau contoh Daniel ya. Nah, adik-adik, waktu itu ada kerajaan Babilonia dengan seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Mereka itu menyerang dan juga mengepung Yerusalem. Dan mereka nggak cuma sekedar menyerang dan mengepung doang loh adik-adik,
ternyata Raja Nebukadnezar ini juga memerintahkan supaya mereka itu mencuri barang-barang yang ada di bait Allah. Waduh, kejam banget ya. Tapi gak cuma berhenti sampai situ tuh tugas daripada orang-orangnya. Raja Nebukadnezar juga kasih perintah supaya ambil orang-orang dari Israel untuk dibawa ke Babilonia dengan syarat-syarat tertentu, yaitu yang terhebat, yang terpintar, dan yang tersehat. Yang terhebat ini maksudnya yang terkuat gitu badannya. Jadi adik-adik bisa bayangin dong, orang-orang yang pintar, yang sehat, yang hebat atau kuat ini dipilih untuk dibawa ke Babilonia untuk jadi apa sih? Untuk jadi pegawai yang kerja di kerajaan Raja Nebukadnezar ini. Wah, adik-adik, akhirnya mereka udah datang tuh di sana. Ada Daniel dan juga ketiga temannya, Sadrak, Mesak dan juga Abednego. Adik-adik, Raja Nebukadnezar ini kasih perintah kepada pegawai istananya, pengawal istananya. Untuk ngapain ya? Untuk kasih makan kepada orang-orang ini, supaya mereka itu selama 10 hari ke depan itu jadi orang-orang yang nanti ketika dalam pelatihan, waktu dites, mereka tuh hebat, makin pintar, makin jago gitu ya. Dan waktu Daniel dapat makanan daripada pegawai istana kerajaan Nebukadnezar ini, dia nggak mau makan. Adik-adik, kira-kira kenapa ya si Daniel gak mau makan? Ternyata adik-adik, makanan yang dikasih oleh raja ini adalah makanan yang ketika Daniel dan teman-temannya ada di Israel itu adalah makanan yang tidak dimakan mereka. Makanan yang menunjukkan tidak menghormati Tuhan. Jadi mereka nggak mau memilih makanan itu karena mereka tahu Tuhan nggak akan senang kalau mereka makan makanan yang disuguhkan oleh Raja Nebukadnezar. Kira-kira mereka bertahan berapa lama ya adik-adik? Wah, ternyata Daniel meminta kepada pegawai istana untuk makanan yang lain. Dia bilang, saya nggak mau makanan yang ini, saya mau makanan yang lain aja. Kira-kira pegawainya gimana? Adik-adik, pegawainya itu takut. Iya, takut dimarahin sama raja karena Daniel nggak mau makan. Tetapi Daniel berkata, tidak apa-apa, aku hanya ingin makan sayur dan juga minum air saja selama 10 hari. Tetapi aku pasti akan tetap sehat dan tetap pintar. Akhirnya pegawai itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Daniel. Selama 10 hari Daniel dan ketiga temannya makan makanan itu. Kira-kira waktu dites apa yang akan terjadi ya adik-adik? Saudara kebayang nih, dia cuma makan sayur, minum air selama 10 hari. Kira-kira bakalan lebih sehat gak ya daripada yang lainnya? Karena Raja Nebukadnezar mau mereka tetap sehat. Nebukadnezar mau orang-orang yang terpintar yang ada di kekelilingan istananya. Adik-adik, selama 10 hari itu masa pelatihan buat Daniel dan juga ketiga temannya loh. Wah, gak mudah banget ya adik-adik. Tapi memang Daniel itu didapati sebagai orang yang tetap pintar dengan teman-temannya yang lain. Adik-adik, hari ini kita belajar sesuatu nih. Daniel ini dan ketiga temannya dalam kondisi yang gak gampang, kondisi yang sulit, di tengah lingkungan yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, yang gak percaya sama Tuhan Allah. Itu jadi satu tantangan banget loh untuk Daniel dan ketiga temannya tetap berpegang teguh dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka imani, apa yang mereka percaya. Kalau adik-adik ada di posisi Daniel gimana? Bisa jadi kita akhirnya kalah ya dengan situasi. Tapi Daniel menunjukkan diri bahwasannya dia tidak kalah dengan situasi dan tetap memegang teguh Allah yang dia imani. Hebat banget Daniel dan ketiga temannya ini ya. Daniel
Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap bertekad untuk tidak mengubah jati diri mereka dan tetap menghormati Tuhan Allah yang mereka sembah. Jadi akhirnya ya dia bisa meyakini para penjaga itu dan dia tetap didapati sebagai orang-orang yang sehat, kuat, dan pintar. Wah, bukan cuma pintar ya dalam akal budinya, tetapi dalam hal iman dia juga tetap memegang teguh dan bertumbuh dalam Tuhan. Adik-adik, memang situasi mereka nggak mudah, tetapi dengan pertolongan Tuhan mereka tetap bisa ada sampai saat itu, dan juga dengan pertolongan Tuhan mereka tetap bisa mempertahankan kejujuran diri mereka dan integritas mereka loh. Kalau bukan karena Tuhan, ya pasti nggak akan mampu ya. Kita sungguh bersyukur kita punya Tuhan yang tidak tinggal diam dengan setiap kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau percaya padanya dan terus berserah, dia pasti akan menurunkan pertolongan buat setiap kita. Adik-adik, mau nggak seperti Daniel? Daniel yang terus memegang teguh integritas dirinya, jadi orang yang jujur, dan terus memegang teguh iman dengan menghormati Tuhan. Dia tidak jadi sama dengan lingkungannya, tetapi dia tetap punya identitas sebagai anak Allah. Adik-adik, yuk kita mau terus jadi orang yang jujur, jadi orang yang berintegritas dimanapun kita berada. Kita tetap menghormati Tuhan, mau ada orang yang lihat kita atau waktu kita sendirian. Kita sama apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Itu namanya anak yang keren di mata Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita loh adik-adik, kalau kita terus berdoa kepadanya dan memohon kepadanya. Mau kan adik-adik jadi orang yang berintegritas? Los Rere mau banget terus-menerus berjuang untuk hidup dalam integritas, supaya orang-orang bisa melihat Los Rere menjadi orang yang berintegritas. Kira-kira adik-adik mau dinilai atau dikenal seperti orang yang sebagaimana ya? Pasti maunya yang baik dong, pasti maunya yang keren-keren ya. Adik-adik, kita hafalin ayat hafalan ya hari ini, terambil dari Amsal yang ke-10 ayat yang ke-9. Orang yang jujur hidupnya aman, orang yang menipu akan ketahuan. Sekali lagi ya, Amsal 10 ayat yang ke-9. Orang yang jujur hidupnya akan aman, orang yang menipu akan ketahuan. Bener banget ya, sepandai-pandainya tupai, ngapain? Pasti akan jatuh juga. Iya adik-adik. Jadi makanya lebih baik kita terus-menerus jadi orang yang jujur, orang yang berintegritas. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan selalu sama. Yuk kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, di tengah dunia yang semakin rusak ini, kami gak mau jadi anak-anak Tuhan yang tidak bertumbuh dan yang tidak memegang firman Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk terus percaya sama Tuhan, dan kami bisa menunjukkannya dengan sikap kehidupan kami, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat. Sekalipun situasinya sulit, tapi kami boleh percaya dan juga memegang teguh apa yang jadi perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang Tuhan boleh berikan melalui kisah daripada Daniel dan ketiga orang temannya. Biarlah setiap kali mengingat kisah ini, itu juga memacu kami untuk terus boleh hidup dengan kejujuran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, jaga jarak, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang ya adik-adik.